Inter tolak tawaran besar dari klub Premier League untuk Christian Aslani. Inter dikabarkan telah menolak tawaran besar yang datang dari salah satu klub Premier League untuk gelandang muda mereka, Christian Aslani. Informasi ini diungkapkan oleh jurnalis olahraga ternama, Nicolas Kira, melalui akun media sosialnya beberapa hari terakhir. Manajemen Inter tampaknya sangat puas dengan perkembangan pemain asal Albania tersebut, sehingga mereka memilih untuk mempertahankan Aslani meskipun ada tawaran menggiurkan. Pemain berusia 21 tahun itu terus menunjukkan potensi besar sebagai salah satu talenta muda yang menjanjikan di Serie A. Keputusan ini sejalan dengan visi Inter untuk menjaga stabilitas tim dan mengembangkan bakat muda dalam skuad mereka. Hingga saat ini, identitas klub Premier League yang mengajukan tawaran tersebut belum terungkap, tetapi spekulasi mengenai masa depan Aslani dipastikan akan terus menjadi sorotan di bursa transfer mendatang. Inter sendiri tengah fokus pada kompetisi domestik dan Eropa, di mana kontribusi Aslani dipandang sebagai bagian penting dalam strategi jangka panjang klub. Tiga pemain yang diprediksi akan tinggalkan AC Milan di Januari. AC Milan diperkirakan akan melakukan beberapa perubahan pada skuad mereka di bursa transfer Januari, dengan kemungkinan melepas beberapa pemain untuk memberi ruang bagi pemain baru. Menurut laporan, ada tiga pemain yang berpotensi hengkang, dengan satu pemain yang sudah pasti meninggalkan klub. Luka Jovic adalah pemain yang hampir pasti akan meninggalkan AC Milan. Belum ada kepastian tentang klub tujuannya, tetapi kepergiannya sudah dianggap sebagai kemungkinan besar. Dua pemain lain yang berpotensi hengkang adalah Filippo Terracciano dan Noah Okafor. Empoli dilaporkan tertarik untuk mendapatkan jasa Terracciano, sementara Okafor memiliki banyak peminat. Davide Calabria juga dikabarkan memiliki minat dari Como, tetapi Milan mungkin akan mempertimbangkan untuk mempertahankannya untuk menambah kedalaman skuad. Keputusan untuk melepas beberapa pemain ini didorong oleh kebutuhan untuk merombak skuad AC Milan. Daftar skuad saat ini sudah penuh, terutama untuk pemain non-Italia, sehingga melepas beberapa pemain akan membuka ruang untuk merekrut pemain baru yang dibutuhkan. AC Milan diperkirakan akan melakukan beberapa perubahan pada skuad mereka di bursa transfer Januari. Kepergian Luka Jovic hampir pasti, sementara masa depan Filippo Terracciano, Noah Okafor, dan Davide Calabria masih belum jelas. Perombakan ini bertujuan untuk menyegarkan skuad dan memberi ruang bagi pemain baru yang akan didatangkan untuk memperkuat tim. Arrigo Sacchi sebut jika AC Milan dan Juventus belum selevel dengan Inter Milan. Pelatih legendaris, Arrigo Sacchi, mengungkapkan pandangannya tentang peluang AC Milan dan Juventus dalam persaingan Scudetto pada musim 2024 hingga 2025 ini. Dalam sesi wawancara dengan Gazzetta dello Sport via Internews, Sacchi memuji perkembangan kedua klub tersebut namun menegaskan bahwa mereka belum mampu menyaingi Inter Milan di Serie A. Musim pertama Paulo Fonseca di San Siro jauh dari harapan. Meski performa AC Milan di Liga Champions cukup menjanjikan, peluang mereka merebut gelar Serie A sudah hampir sirna. Rossoneri tertinggal 14 poin dari pemuncak klasemen, menjadikan Scudetto musim ini sebuah mimpi yang sulit terwujud. Bahkan untuk finish di zona Liga Champions, AC Milan harus bekerja keras, karena mereka terpaut 8 poin dari Lazio yang berada di posisi keempat. Sacchi menyebut bahwa performa Milan di laga domestik, termasuk dalam bentrok langsung melawan Juventus, menunjukkan kurangnya intensitas dan kreativitas. Di sisi lain, Juventus asuhan Thiago Motta menghadapi kendala besar dalam mengubah hasil imbang menjadi kemenangan. Juventus mencatat 10 hasil imbang musim ini, tertinggi di Serie A, yang merusak peluang mereka untuk bersaing merebut gelar. Meski berada 9 poin di belakang Atalanta, Juventus dianggap cukup beruntung karena masih berada dalam jarak yang memungkinkan untuk mengejar. Namun, Sacchi tetap memuji upaya Motta yang mulai membawa perubahan dalam pendekatan permainan bianconeri. Meski mengakui ada kemajuan dalam permainan Milan dan Juventus, Sacchi meragukan kemampuan kedua tim ini untuk menyaingi Inter Milan, Napoli, atau Atalanta. Dalam beberapa minggu terakhir, saya melihat Juventus dan Milan dengan rasa penasaran, baik di Serie A maupun Liga Champions, ujar Sacchi. Ketika menyaksikan pertandingan mereka secara langsung di San Siro, saya merasa kecewa. Pertandingan minim emosi dan kreativitas. Namun, setelah itu, saya melihat ada perubahan. Dia melanjutkan, Fonseca dan Motta mulai menerapkan ide-ide mereka, dan para pemain terlihat siap untuk mengikuti arahan tersebut. Ini merupakan langkah maju. Secara bertahap, dengan waktu dan metode mereka sendiri, Fonseca dan Motta mulai bangkit. Mereka mungkin kesulitan untuk mencapai level Atalanta, Inter, dan Napoli. Namun, saya yakin mereka akan menjadi protagonis positif di paruh kedua musim ini.
Santiago Castro siap gantikan dua penyerang Inter Milan yang hengkang. Inter Milan dikabarkan tengah merancang langkah strategis untuk memperkuat lini serang mereka pada musim panas mendatang. Menurut laporan dari Calcio Mercato via FC Inter 1908, Nerazzurri sedang mempertimbangkan untuk mendatangkan bintang muda Bologna yang tengah bersinar, Santiago Castro. Langkah ini menjadi persiapan Inter untuk menghadapi kepergian dua penyerang mereka, Marco Arnautovic dan Joaquin Correa. Kontrak Arnautovic dan Correa di Inter Milan akan berakhir pada penghujung musim ini. Pihak klub telah memutuskan untuk tidak memperpanjang masa bakti kedua pemain tersebut. Penyerang veteran Austria ini kemungkinan akan meninggalkan Inter lebih awal, dengan rumor kuat yang mengaitkannya dengan transfer ke Torino pada bursa Januari 2025. Berbeda dengan Arnautovic, pemain asal Argentina ini diprediksi akan menghabiskan sisa kontraknya hingga musim panas mendatang, setelah sebelumnya menolak sejumlah tawaran dari luar Italia. Dengan potensi kekosongan di lini serang, Inter Milan melihat Santiago Castro sebagai opsi ideal untuk mengisi posisi yang akan ditinggalkan oleh Arnautovic dan Correa. Castro, yang baru berusia 20 tahun, telah tampil mengesankan bersama Bologna musim ini. Penyerang muda ini telah mencetak 5 gol dan membukukan 6 assist dalam 22 penampilan di semua ajang, menjadikannya salah satu pemain paling menonjol di Stadio Renato Dall'Ara. Setelah kepergian Joshua Zirkzee ke Manchester United pada musim panas lalu, Castro mengambil alih peran penting di lini depan Bologna dan berhasil memaksimalkan peluangnya. Kombinasinya dengan Riccardo Orsolini menciptakan ancaman yang signifikan bagi tim-tim lawan. Meskipun Nerazzurri sangat tertarik, mendatangkan Castro tidak akan mudah. Bologna dikenal sebagai klub yang pandai memanfaatkan talenta muda mereka untuk mendapatkan keuntungan finansial. Setelah menjual Joshua Zirkzee ke Manchester United dengan harga fantastis 36,5 juta pound, Bologna kemungkinan besar juga akan memasang harga tinggi untuk Castro. Inter Milan harus siap mengajukan tawaran besar jika serius ingin mendapatkan pemain ini. Langkah Inter untuk mendatangkan Castro mencerminkan strategi mereka yang terus fokus pada regenerasi tim. Santiago Castro tidak hanya menawarkan bakat muda tetapi juga potensi untuk berkembang menjadi pemain bintang yang bisa menjadi bagian penting dari proyek jangka panjang Nerazzurri. Atletico Madrid kabarnya ikut dalam perburuan bek tengah Paris Saint-Germain, Milan Skriniar, yang sebelumnya sempat dikaitkan dengan Juventus. Skriniar berpotensi didepak pada bursa transfer Januari ini, lantaran pelatih PSG, Luis Enrique, lebih menyukai William Pacho dan Marquinhos sebagai pasangan bek tengah andalannya. Juventus adalah salah satu klub yang sering dikaitkan dengannya, karena klub raksasa Italia itu juga akan membutuhkan bek tengah baru di bursa transfer Januari. Gleison Bremer dan Juan Cabal mengalami cedera ligamen lutut anterior, ACL, yang membuat mereka bisa menepi hingga akhir musim, dan Direktur Olahraga Cristiano Giuntoli telah mengakui bahwa perekrutan bek tengah akan menjadi prioritas di bursa transfer Januari. David Hanko dari Feyenoord Rotterdam tampaknya menjadi incaran prioritas, namun bukan berarti peluang Milan Skriniar ke Juve sudah tertutup. Namun demikian, si Nyonya tua kini tidaklah sendirian dalam perburuan untuk mendapatkan tanda tangan ex-bek Inter Milan itu. Menurut kabar dari La Gazzetta dello Sport, Tottenham Hotspur merupakan pesaing kuat dalam perburuan bek tengah asal Slovakia tersebut. Kemudian, menurut Vicajes dari Spanyol, Atletico Madrid telah menjadikan Skriniar sebagai salah satu pemain buruannya. Menurut laporan tersebut, Los Rojiblancos tidak akan kesulitan untuk memenuhi permintaan harganya yang berkisar di angka 10 juta euro. Namun begitu, yang akan menjadi masalah adalah permintaan gajinya yang tinggi. Selain itu, jurnalis asal Jerman untuk Sky Sports, Florian Plettenberg, juga mengatakan bahwa Galatasaray tertarik merekrut Skriniar. Demi raih Scudetto, Antonio Conte minta Napoli rekrut dua pemain rival. Antonio Conte dikabarkan meminta Napoli untuk merekrut dua pemain dari klub rival pada bursa transfer musim dingin ini demi mewujudkan ambisi meraih Scudetto pada musim ini. Menurut kabar dari La Gazzetta dello Sport, I Partenopei berniat untuk meminang kapten Juventus, Danilo, dan Lorenzo Pellegrini dari AS Roma, yang akan sama-sama menghadirkan pengalaman dan kualitas kepada tim. Danilo adalah incaran utama untuk Antonio Conte dan Direktur Olahraga Giovanni Manna, yang berpotensi memerlukan pelapis untuk Alessandro Buongiorno yang mengalami cedera jangka panjang. Kemampuan sang pemain asal Brasil untuk mengisi banyak peran serta menjadi pemimpin di ruang ganti bisa memberikan bantuan untuk Conte. Hubungan baik Conte dan Manna dengan Juventus bisa menjadi kunci karena keduanya pernah bekerja di sana sebelumnya. Namun, sang bek tengah sendiri telah mengutarakan keengganannya untuk pergi di tengah musim terkecuali diminta oleh klub. Sementara itu, Lorenzo Pellegrini adalah target mengejutkan untuk Partenopei, karena dia adalah kapten AS Roma.
Namun, Pellegrini memang telah melalui musim yang berat di ibu kota Italia sehingga memungkinkannya untuk dijual pada bursa transfer Januari. Kualitasnya di atas lapangan dapat memberikan bantuan besar untuk Conte, lantaran Pellegrini dikenal atas visi permainannya dan kemampuan untuk berkontribusi secara ofensif maupun defensif. Bagi Conte, Pellegrini adalah pemain yang bisa mengubah permainan, mendeteksi aliran bola serta mengancam lewat tembakan-tembakan jarak jauhnya. Dua rekrutan di musim dingin ini bisa mendongkrak peluang Napoli meraih Scudetto pada musim ini. Pada saat ini, mereka berada di peringkat kedua klasemen sementara Serie A, dengan hanya tertinggal 2 poin dari Atalanta yang memuncakinya.